Seringkali kita itu terlalu memikirkan apa kata orang lain, padahal yang menjalani hidup ini adalah kita, bukan mereka. Yang namanya orang tentu saja memiliki pemikiran yang berbeda-beda ya, jadi kata orang itu tidak bisa kita jadikan sebagai patokan untuk diri kita sendiri. Kita harus mempunyai prinsip sendiri sehingga kita itu tidak perlu mendengarkan apa kata orang lain. Terlebih lagi jika kata-kata orang tersebut itu menjatuhkan kita atau mungkin meremehkan kita. Sehingga ya nikmati aja hidup ini seperti apa yang kalian inginkan. Tidak perlu membebani diri dari kata-kata orang lain yang tidak jelas. Karena yang baik bagi kalian itu belum tentu baik bagi mereka, karena sejatinya manusia memiliki cara menilai yang berbeda-beda. Mengkritik boleh saja, tapi jangan sampai menjatuhkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi ceritanya hari ini saya itu lagi jualan kain. Bukan ya, ini saya itu lagi di Desa Sade. Jadi ceritanya hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk berkunjung ke Desa Sade, yang dimana Desa Sade ini merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Lombok Tengah. Oh iya, bagi teman-teman yang membutuhkan jasa tour guide untuk wisata-wisata yang ada di sekitaran Lombok, bisa DM saya lewat Instagram ya. Desa Sade ini memiliki daya tariknya tersendiri yang membedakannya dari destinasi wisata-wisata yang lainnya yang ada di Pulau Lombok ini. Yang dimana Desa Sade ini lebih berfokus ke pelestarian adat istiadat ya. Jadi nanti di Desa Sade ini kita akan menemukan adat istiadat, perumahan-perumahan warga, ataupun kegiatan-kegiatan masyarakat pada zaman dahulu yang masih dilestarikan sampai sekarang. Dan ini saya udah dalam perjalanan ya. Ini lokasi Desa Sade dari rumah saya itu lumayan jauh ya, memakan waktu sekitar 1,5 jam. Sebenarnya ini saya bikin video perjalanannya itu agak susah-susah gitu ya, karena ini di perjalanan itu anginnya besar banget, jadi kayak ditiup-tiup gitu loh motor saya sama anginnya, jadi agak susah gitu ngambil video. Setelah begitu banyak drama, akhirnya sekarang saya udah sampai nih di parkirannya. Sesampai saya di parkiran, saya itu disambut ya sama guide-guide yang ada di sini itu untuk ditawarkan ditemani untuk keliling-keliling di Desa Sadenya, namun saya menolak. Mengingat ya, saya ini kan orang lokal, jadi nggak butuh guide, saya bisa keliling-keliling sendiri. Saya juga sudah tahu lah atau sedikit paham lah tentang adat istiadat ataupun budaya yang ada di Pulau Lombok ini sendiri. Tapi untuk wisatawan luar kota ataupun wisatawan yang dari luar negeri itu diwajibkan sih pakai guide. Ayo dah kita lanjutkan dah perjalanan dulu. Ini saya mau ke loketnya dulu, ini mau isi nama atau daftar lah gitu. Dan ini di sini itu kita bayarnya seikhlasnya aja. Jadi ya seikhlasnya aja, ada berapa-berapa yang kalian mau bayar gitu. Di buku tamu ini kalian itu tulis nama, alamat, sama berapa banyak rombongannya gitu. Tapi ini kan saya sendiri, jadinya ya saya tulis sendiri sih. Sesampai saya di sini, jujur itu di luar ekspektasi ya teman-teman. Ternyata itu pengunjungnya banyak banget. Padahal nih ya, saya itu datangnya di hari Kamis bukan di hari libur. Jadinya saya itu shock dong ya, kok ini banyak banget pengunjung ya, padahal tadi ekspektasinya saya itu saya bisa keliling-keliling dengan santai gitu ya. Ternyata banyak banget, bahkan ini saya mau buat video aja itu agak kewalahan ya, saking banyaknya pengunjung pada hari ini. Pas baru sampai di Desa Sade ini, kalian langsung disambut tuh sama kerajinan-kerajinan warga. Ini ada gelang, ada kain songket, ada kain tenun, ada pokoknya ya hasil karya dari masyarakat yang ada di sini. Terus ini ada juga perumahan warga. Ini perumahan pada zaman dahulu ini memang kayak gini ya. Kita itu rumahnya dulu pakai bedek. Terus dia itu di bawahnya itu nggak pakai keramik melainkan pakai tanah. Tapi ini saya lihatnya di rumah warga ini ada yang pakai semen juga sih. Memang sih zaman dahulu seiring berjalannya waktu ya, awal-awal kita itu pakai semen juga sih. Terus ini untuk atapnya itu kita pakai daun re atau daun apa namanya ya. Pokoknya itu udah bahasanya di sini. Kalau bahasa Indonesianya mungkin ilalang ya. Kalau bahasa Lomboknya itu rai atau re. Tapi ini saya mau fokus mau lihat kerajinan-kerajinan yang ada di sini ya, hasil-hasil karyanya lah ya. Dan jujur saya itu nggak bawa uang banyak karena rencananya cuma mau jalan-jalan aja. Tapi kok sampai saya di sini barangnya bagus-bagus banget. Ini sih dijamin pasti saya kecantol ini sama salah satu barang yang ada di sini.
Kalau dilihat dari luar, Desa Sade ini kelihatannya kecil ya teman-teman, tapi setelah saya keliling-keliling nih di Desa Sadenya, ternyata di sini itu sangat luas. Konon katanya di Desa Sade ini terdapat 150 rumah atau ya 150 kepala keluarga lah yang ada di sini tuh. Pokoknya sepanjang perjalanan saya berkeliling di Desa Sade ini, yang saya temukan itu sebagian besar ya hasil karyanya ya atau kerajinannya, seperti kain songket, sarung, tas, dompet, gelang, ataupun yang lainnya. Dan jujur saya ini agak bosan ya, karena dari tadi yang saya lihat ya ini aja gitu, nggak ada sesuatu yang beda gitu kan. Jadinya akhirnya saya itu keliling-keliling lagi, dan saya maunya itu yang berbeda. Bosan dah saya lihat-lihat ini mulu gitu sebenarnya yang kita lihat itu. Terus karena saya ini nggak pakai guide ya, jadinya itu kayak di anak tiri gitu loh. Jadinya ya harus mencari informasi sendiri ya, tanpa harus mengandalkan guide, karena ya yang mendapatkan keuntungan itu ya yang pakai guide-nya aja gitu. Jadi mereka dijelaskan ini begini, dan ini begitu gitu loh. Terus kalau kalian itu pakai guide ya, nanti kalian itu akan diarahkan menuju warung teman mereka gitu, atau kenalan mereka lah ya. Nanti di sana itu kalian bisa melihat proses nyesek gitu atau menenunnya. Jadi kalau misalkan kalian itu nggak pakai guide ya, kalian nggak bisa ngelihat orang nenun, karena mereka ini nenun ketika ada guide yang datang bersama tamunya aja. Itu sih yang saya lihat. Jadi ya ada keuntungannya juga sih kalian pakai guide. Cuman kalau kalian lebih suka sendiri gitu ya, lebih leluasa gitu keliling-kelilingnya, ya lebih baik ya kalian sendirilah ya seperti saya. Dan ini rumah-rumah warga yang ada di sini itu bertingkat-tingkat gitu loh teman-teman. Jadi ada yang di bawah, ada yang di atas gitu. Jadi lumayan capek sih kalian keliling, dan jujur li ini itu panas banget ketika saya kesini tuh. Jadi usahakan kalian itu bawa makanan atau minuman ya. Sebenarnya ada juga sih dagang yang ada di sini, tapi sebaiknya kalian bawa dah ya. Dan ini saya ketemu sama salah satu warga di sini, saya stop di sini. Beliau ini mau berbicara atau berbincang ataupun ngobrol sama saya ya. Ini lagi proses pembuatan gelang. Saya di sini itu lumayan dapat banyak informasi ya. Pire-pire hitungan terus nih. Solas. Seki warna niki solas berarti. Lamun lebih misal berembe. Lebih ngana lah remenan lebih seke. Tina. Lagu selalu nepas atau berembe nih anu benang. Pas nganu mentreke nyikan sa nganu menggelang. Enak. Ande maksud kan pas de tamaan nu ande dihitung nonen. Hitung kok jadi. Oh hitung nenda. Oh nggih. Berarti hitung doang dulu. Harus mentreke doang. Enak bisa Menawal. $12. Orang paling beli $12 sungat paling anu. 14. Sekarang mina. Pira warna biasa terus. Telu warna 4 warna. Dan bau lebih meno. Yang tahu dengan ni tak iya. Oh anu agi pas anu. Bau masih 5 warna aku beli. Jadi ni anak aku beli kablak jadi. Apa orang gablak? Beli kali. Oh nggih. 5 warna, 6 warna misalnya. Di sini itu kan saya dijelasin berapa hitung-hitungannya ini pas buat gelangnya. Terus ini ada banyak sekali ini hasil karya si kakaknya ini. Jadi ini diperjualbelikan di sini juga. Katanya itu dalam sehari itu kalau lagi santai-santai bisa sampai 5 atau 4 lah yang jadi gelangnya. Dan saya cukup lama sih ngobrol di sini itu, saya tanya-tanya ada apa-apa gitu. Di sini tuh apa, di sini tuh apa. Baru dan ini adalah proses penyesekan kain ya. Atau nyesek. Is the process of make a weaving. The first motif we make up here. You can sit in here, have it please. You can. Have it please. Excuse me. It's okay. Okay. C'est le tissu traditionnel ici. Si j'ai bien compris. Konon katanya masyarakat yang ada di sini itu yang khususnya yang perempuan ya, kalau dia itu belum bisa nyesek itu belum diperbolehkan nikah katanya. Jadi ini bahaya juga ya kalau kalian tinggal di sini itu atau jadi warga sini, kalau misalkan belum bisa nyesek ini belum diperbolehkan nikah. Ya tentu aja beda-beda desa, beda juga ya adat istiadatnya. Kalau di desa saya itu beda lagi sih. Jadi ini hanya berlaku di desa ini aja. Untuk menghasilkan satu buah kain sesek ataupun songket ya itu membutuhkan waktu yang cukup lama teman-teman. Itu bisa berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan.
tergantung tingkat ketebalan serta motif yang diinginkan. Terus ini harga dari kain-kainnya itu juga beraneka ragam ya, mulai dari ratusan ribu sampai jutaan. Kalau yang kain-kain biasa itu harganya itu tadi ditawarkan sekitar 170-an sampai 200 gitu. Tapi kalau untuk kain songketnya itu biasanya dia lebih mahal. Biasanya kalau kain songket itu jutaan sih harganya, karena ya tingkat kesulitannya itu berbeda. Dan jujur ini songket-songketnya ini ataupun kain-kainnya ini bagus-bagus ya teman-teman. Corak-coraknya itu bagus-bagus banget sih menurut saya. Kalau saya sih suka banget sama hasil karya seperti ini, saya suka. Cuman ya gitu lagi, kalau hasil kerajinan itu biasanya harganya itu agak lainan. Sebenarnya di sini itu nggak murni hasil kerajinan masyarakat yang ada di sini ya, ada juga yang dimasukkan dari warga lain gitu seperti tas. Salah satunya ya tas rotan yang saya pakai ini. Tas rotan yang saya pakai ini pengrajinnya itu di Desa Bleke. Jadi hasil kerajinan masyarakat yang ada di Desa Bleka diimpor juga ada di kesini untuk diperjualbelikan. Terus ada juga kerajinan-kerajinan yang lainnya gitu yang dari desa-desa lainnya. Sedangkan masyarakat yang ada di Desa Sade ini kan lebih berfokusnya itu ke kain tenun gitu. Jadi untuk menambah stok yang dipajang gitu, mereka itu ya mengambil juga dari kerajinan-kerajinan dari desa lainnya. Jadi kalau misalkan kalian itu ketemu tas dari rotan ataupun ya kain seperti ini di Bali atau misalkan di luar negeri, ya jangan kalian itu berpikir bahwa ini adalah produk orang Bali ataupun ya produk orang luar negeri. Ini itu hasil dari orang Lombok, dan memang ya kerajinan-kerajinan seperti ini dia itu lebih banyak dikirimnya itu ke Bali. Mengingat bahwa di Bali kan banyak sekali wisatawan dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam negeri ya, sehingga ya membutuhkan juga itu pemasokan karya seni dari daerah-daerah lainnya. Selesai melihat si kakak buat gelang serta nyesek, ini saya mau lanjut lagi. Pas saya mau lanjut ini saya ketemu sama sesepuh, ini udah tua banget beliau. Katanya dia tinggal berdua sama suaminya di sini, sedangkan anak-anaknya itu udah diambil sama orang lain gitu katanya. Jadi tambahan informasi nih bahwa di masyarakat yang ada di Pulau Lombok ini kalau mau nikah itu dia itu diculik teman-teman atau dipaling. Jadi tadi sesepuh itu bilang anaknya sudah diambil sama orang lain, bukan dilamar gitu katanya. Tetap aja dia bilangnya diambil. Terus ini saya tertarik sama bangunan yang di sekitaran rumah warga ya. Ini kita itu naik dulu ke atasnya. Dari atas ini sepertinya kita bisa menikmati keindahan dari Desa Sade ini dari atas. Dan ini tangganya itu lumayan tinggi ya teman-teman. Sebenarnya bukan masalah tingginya ya, melainkan dia itu terlalu menukik gitu atau terlalu miring gitu loh. Jadinya agak rada-rada takut gitu kita pas naiknya. Dan ternyata dari atas ini juga keindahan dari Desa Sade ini nggak kalah indahnya teman-teman. Dari atas ini kalian sudah bisa menikmati keindahan pedesaan yang ada di Desa Sade ini. Bisa lihat sawah-sawah, bisa lihat bukit-bukit, serta bisa lihat Gunung Rinjani juga ternyata dari sini, walaupun Gunung Rinjaninya ya kelihatan agak kecil. Selesai dari atas saya pun melanjutkan perjalanan lagi nih. Saya mau ke masjidnya. Dan ini saya udah sampai di masjidnya. Ini untuk masuk masjidnya itu kalian nggak boleh bawa sandal ataupun sepatu ya. Jadi ini dibuka dulu dan ditaruh di luar. Ternyata ini masjidnya juga estetik banget teman-teman. Ini juga terbuat dari bedet gitu. Yang terbuat dari semennya ya cuman tempat uduk sama WC aja. Kalian itu nggak dikasih bawa sendal karena ini sampai halaman masjidnya itu di keramik ya teman-teman. Jadi biar tetap bersih gitu. Dan saya pun ya cukup lama dah di sini itu, karena jujur di sini itu ya nggak terlalu ramai seperti di luar sana. Jadi kalau misalkan kalian mau ibadah, kalian langsung aja dah ke sini sambilan istirahat. Karena kalau di luar sana itu nggak bisa istirahat, di sana itu ribut sama pengunjung yang berdatangan, ribut denger guide yang ngejelasin tamunya, pokoknya gitu dah. Oke, kayaknya cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Kita keliling-keliling di Desa Sadenya. Lain kali ya saya akan mengajak teman-teman untuk berkunjung ke wisata-wisata yang lainnya. Semoga video ini bisa bermanfaat serta menghibur teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.